semua udah masuk ke lapangan, dan sebagian yang lebih parahnya tuh yaitu yang nggak ikut turun ke lapangan itu ditembakin sama gas air mata. Muhammad Alfiansyah kini terpaksa hidup sebatang kara. Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Duka dan kesedihan mendalam tergambar jelas pada raut muka bocah 11 tahun ini. Awalnya, dengan rasa bangga, Alfi menonton secara langsung pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Dia menonton tim kesayangannya bersama kedua orang tuanya, paman dan sepupunya. Tak disangka, pengalaman pertama Alfi menonton pertandingan sepak bola di stadion berubah menjadi tragedi. Kedua orang tua Alfi tewas akibat berdesak-desakan, sementara Alfi, paman dan sepupunya bisa menyelamatkan diri keluar dari stadion. Endah Wahyuni tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat yang bersamaan. Tadinya niat Farel dan Cahyo datang langsung ke stadion mendukung Arema FC melawan Persebaya berbuah maut. Sang kakak tak kuasa menahan tubuhnya saat ikut memakamkan sang adik. Kerabat terus mendampingi dan memegangi tubuhnya agar tetap bisa berdiri. Pamit dua bocah SMP untuk menyaksikan laga sepak bola adalah kalimat terakhir yang keduanya ucapkan kepada orang tua dan keluarga. Farel dan Cahyo berangkat ke stadion bersama 6 orang temannya. Kedelapan anak ini sebenarnya terus bersama selama pertandingan berlangsung. Tapi naas, mereka terpisah setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Suasana tribun pun keos. Mereka terjebak asap gas air mata. Sejak itu, tak ada lagi yang melihat Farel dan Cahyo hingga kabar duka itu datang. Tidak hanya supporter sepak bola yang menjadi korban, kabar duka juga datang dari petugas kepolisian. Kedatangan jenazah Bribtu Fajar Yoyo Pujiono di rumah duka Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, disambut isak tangis keluarga. Duka mendalam dirasakan keluarga almarhum. Anggota Polsek Dongko Trenggalek tersebut meninggal dunia saat mengamankan laga sepak bola 1 Oktober kemarin. Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman umum Sukosari guna dilakukan pemakaman secara dinas kepolisian. Rentetan kerusuhan supporter kerap mewarnai wajah sepak bola Indonesia. Sebagai olahraga yang mempunyai penggemar terbanyak, sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sayangnya, peluang tersebut hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pembinaan dan pengelolaan supporter hingga kini masih belum sempurna. Hal ini terlihat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, bahkan tak jarang berujung maut. Yang udah terdata ini udah 110 orang. Ini belum sing di rumah sakit Kanjuruhan, rumah sakit umum daerah Kanjuruhan. Iki sing ndek wafat tok segitu. Aku iki beneran aku gak iso ngomong iki, gemeter sumpah demi Allah. Iki ndek kene geletakan mayit-mayit. Dunia sepak bola berduka atas insiden kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam 1 Oktober kemarin. Tragedi terjadi setelah Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3.
Kericuan berawal dari sejumlah penonton yang masuk ke lapangan. Kemudian kericuan pun pecah dan aparat mulai menembakkan gas air mata. Menyebarnya gas air mata membuat semua penonton panik. Mereka berhamburan menyelamatkan diri. Naas, ratusan penonton meninggal dunia saat berusaha menyelamatkan diri. Niat ribuan supporter keluar berbuah bencana. Sebagian pintu dalam kondisi terkunci, sedangkan sebagian lagi penuh sesak oleh supporter. Akibatnya hampir semua supporter terhenti di pintu keluar. Aksi saling dorong pun tak terelakkan. Mereka yang mampu bertahan berhasil selamat, tapi tidak demikian bagi yang lemah. Tak sanggup rasanya membayangkan kengerian di dalam stadion saat itu. Yang jelas semua panik dan korban terus berjatuhan. Umumnya korban terinjak sesama supporter. Ya Allah, ada mama ya Allah. Peristiwa ini menjadi tragedi yang menelan korban jiwa terbesar kedua dalam sejarah kerusuhan di stadion sepak bola. Dari data pemerintah, korban mencapai 131 jiwa. Sejatinya, menyaksikan pertandingan bola langsung di stadion adalah kebanggaan setiap supporter, termasuk Alvan. Seperti biasa, setiap menonton langsung di stadion, Alvan dan teman-temannya terus menyemangati timnya agar memenangi pertandingan. Sayangnya, kali ini kurang beruntung. Arema FC kalah dari seteru abadinya Persebaya Surabaya. Usai pertandingan, sekitar 3.000 Aremania turun ke dalam lapangan dan kericuhan pun tak dapat terhindarkan. Semua udah masuk ke lapangan dan sebagian yang lebih parahnya tuh yaitu yang nggak ikut turun ke lapangan itu ditembakin sama gas air mata. Bahkan di bawah itu pun masih banyak orang-orang yang nggak sadarkan diri. Untuk meredam aksi massa, pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Tak hanya di lapangan, gas air mata juga ditembakkan ke tribun tempat puluhan ribu supporter. Gas air mata membuat semua orang di tribun harus merasakan efek yang tidak mengenakan, tidak terkecuali Alvan. Seketika, Alvan merasakan perih pada matanya. Tak hanya itu, pekatnya gas juga membuatnya susah bernafas. Nah itu dari atas itu saya sudah dengar mas ditembakin dari arah tribun selatan sampai merata gitu. Jadi otomatis kan uapnya kan lari ke atas, jadi yang di bawah tuh otomatis lari ke atas buat menyelamatin diri. Seketika penonton tribun pun ricuh. Semua berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari stadion. Alvan dan teman-temannya pun ikut berhamburan dan mencoba mencari jalan keluar. Namun sayang, banyaknya massa membuat jalan menuju pintu keluar menjadi penuh sesak. Desakan dan saling dorong pun tak terelakkan. Saya udah nggak mikir apa-apa mas. Saya kan sama dua teman saya tuh udah bingung sendiri. Mau cari pintu mana yang dibuka. Semua terpaksa berjuang demi hidup. Mereka harus bertahan dengan oksigen yang minim dan efek dari gas air mata. Ya Tuhan, tidak terbayangkan bagaimana rasanya jadi mereka saat itu. Andai semuanya dapat terkendali, mungkin peristiwa naas ini tidak akan terjadi. Namun Alvan terus mencoba berusaha keluar dengan mencari pintu keluar lainnya. Saya harus selamat. Saya harus sampai rumah. Di saat mulai putus asa, Alvan akhirnya menemukan secercah harapan. Ya, pintu nomor 10 menjadi penyelamatnya. Saat itu, pintu tempatnya berada tidak sepadat pintu yang lain. Dan saya memutuskan lewat pintu keluar lewat gate 10.
yang otomatis banyak orang yang keluar di situ, cuma pada desek-desekan gitu. Padatnya massa yang berdesakan membuat Alvan harus terpisah dengan teman-temannya. Meski berhasil keluar, Alvan tidak dapat melupakan peristiwa yang dialaminya. Betapa tidak, dia menyaksikan banyak penonton yang meregang nyawa di dalam stadion. Saya cuma mikirnya, ya udah saya nonton bola, saya datang dengan selamat, pulang harus dengan selamat gitu. Pikirannya semakin kalut saat mengingat teman-temannya. Akankah kembali bersamanya, ataukah hanya tinggal nama? Syukur nasib masih berpihak pada mereka. Teman-teman Alvan pun berhasil keluar dari stadion. Semua telah menjadi bubur. Kabut duka kembali menyelimuti dunia olahraga. Upaya mengungkap penyebab tragedi hanyalah sebagian kecil dari penanganan sepak bola. Yang lebih penting adalah menyiapkan segala sesuatu agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi.